Hai, Anda sedang mendengarkan Bajurbol Podcast. Podcast yang membahas tentang bonek, Persebaya, dan Surabaya. Dengarkan episode yang telah rilis hanya di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Twitter @Bajurbol dan Instagram @BajulbolPodcast. We all need a water break. It is something. What is it? Close your eyes. Let me make it great. But your podcast can really solve your pain. Come to me, all you have to do is say, 'cause we all need a water break. Yuk kembali lagi bersama kami Bajurbol Podcast. Yang penting kita berusaha untuk setiap minggu bisa rekaman, bisa rilis itu udah bagus sih. Karena kan satu sepak bolanya masih belum ada. Bahasanya juga meskipun ada yang akan dibahas tapi nggak seperti yang biasanya. Karena kan ya bahannya terlalu minim lah gitu kan. Tapi nggak masalah. Sepak bola bukan hanya di lapangan, di luar sepak bolanya pun juga pasti ada bahasan sepak bola. Ya episode ini kita kedatangan tamu boleh dibilang tamu boleh? Terserah. Oh iya, kedatangan tamu Mas Yahya Al-Qadir ini selaku manajer EPA U20 18-16. 18-16 ya. Dan yang penting ini teman-teman harus tahu, mungkin yang dengar, tahun lalu EPA U20 Persebaya menjuarai itu kompetisi EPA. Ya ini beliaulah yang memanajeri lah. Seperti itulah bahasanya. Tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita mau tanya bagaimana kabarnya Mas Yahya Al-Qadiri secara pribadi. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya seperti ini kabarnya. Gimana ini deh? Tanpa ya kita terus ngakomodir teman-teman supaya tetap ya di rumah dan berlatih di rumah. Yang penting jangan hilang semua lah, seperti itu. Meskipun sepak bolanya belum sampai saat ini belum ya. Ya itu kalau tadi udah disinggung lebih menghibau lah, menjaga kondisi gitu. Tapi kalau secara kompetisi EPA tidak ada. Selama ini kan selama pandemi ini corona lah gitu. Masih belum ada kelanjutan ya. Belum ada. Terus progresnya bagaimana secara tim, kegiatannya berarti benar-benar yang sebelumnya latihan gitu. Sebenarnya awal tahun itu kita udah banyak program. Sebelum terjadi Covid itu kita udah banyak program, dan menurut saya sih insya Allah udah lebih baik dan lebih rapi. Kita udah seleksi pelatih yang baru ya. Iya, kita seleksi pelatih. Jadi pelatih semuanya kita kumpulin dan kita seleksi pelatih klub internal. Setelah seleksi pelatih kita udah seleksi pemain. Jadi seleksi pemain kemarin itu ada beberapa tahap, yaitu pertama tahap pemain yang lama, kedua tahap pemain-pemain baru yang ada di internal, dan scouting pemain-pemain yang udah terscouting. Terus kemudian tahap ketiga adalah yang terbuka, tahap terbuka. Jadi siapapun boleh, orang luar boleh, tapi nanti semua akan dimasukkan ke kompetisi internal Persebaya. Karena apapun yang terjadi, pemain hebat kalau tanpa ada kompetisi dia akan mentok di level itu. Itulah kompetisi internal gunanya itu di situ. Oke. Jadi kalau nggak salah sebelum corona ini, kalau nggak salah U20 ya. U20 itu dalam tahap akhir seleksi ya, benar ya atau belum? 16, 18, 20 semua udah ya? Tahap akhir seleksi, udah ada jadi, nama. Maksudnya rangkaian tim sebenarnya sudah ada. Sudah ada seperti itu. Tapi karena kompetisinya tidak ada, belum berjalan begitu. Dimundurkan. Ya. Jadi dimundurkan. Ya. Kalau ngomong kompetisi ini, kan kabarnya liga profesional akan jalan, akan Oktober lah katanya ya. Tapi kalau EPA sendiri, apakah ada kabar-kabar barangkali? Kalau kabar itu ada. Jadi kalau kabar ada, mereka sepertinya PSSI juga mau menjalankan, tapi ini masih belum ini cuma isu-isu yang berkembang seperti itu. Tapi kan ya kita juga harus tahu kondisi seperti ini. Kalau kita terlalu memaksakan kompetisi juga ya bahaya. Mungkin seperti itu. Jadi kabar-kabar
ada, tapi masih belum tahu kelanjutannya seperti apa Belum gitulah tahu ya. kelanjutannya. Kalau ngomong pembinaan pemain kelompok umur sendiri di tim ya, di tim profesional kita ngomongnya Persibaya. Kalau menurut Mas Yahya sendiri, sepenting apa pembinaan kelompok umur di klub Persibaya ini? Jadi gini, kita ini sudah banyak sekali melahirkan pemain-pemain bintang. Dari dulu itu Persebaya gudangnya pembinaan, ya melalui kompetisi internal, terus kemudian selama ini kan kompetisi internal, terus kemudian disaring masuk ke Persebaya senior. Nah, dengan adanya kompetisi Elite Pro sendiri ini membantu mempercepat. Lah di sini EPA juga ikut mengembangkan potensi-potensi yang ada di Persebaya, baik itu pelatih, pemain atau semuanya lah, official atau apapun itu dikembangkan di situ terus di EPA. Jadi per tahun ini sebenarnya kita udah coba untuk mengembangkan data. Di Elite Pro ini kita sudah coba mengembangkan data. Jadi udah ada data analisa masing-masing pemain nantinya. Terus kemudian ada tipe lawan seperti apa. Terus ini udah ada. Kita kemarin itu ngerekrut mantan analis ini ya, analis permainan lah ya. Ya PSSI itu timnas Indonesia. Rohmat Setiawan, Mas Rohmat Setiawan itu cukup membantu dia. Itu sebenarnya kalau kita jalan mungkin setahun 2 tahun ini ya insya Allah akan ada progres yang bagus lah. Okay. Jadi mungkin pemain itu bisa lebih cepat untuk ke tim senior, mungkin seperti itulah. Okay. Kalau masalah ini kan mungkin teman-teman yang mendengar atau teman-teman yang lain mungkin sudah tahu dan ada yang belum tahu. Kalau masalah sistem pemainnya, sistem promosi degradasi itu seperti apa? Di kita ini terus, ya. Di Elite Pro. Di Elite Pro itu sebenarnya kan kita ada pemain yang lama, tapi kita juga memantau terus kompetisi internal. Karena kompetisi internal ini dia mempercepat kan. Dia mempercepat pemain, menghasilkan produksinya ini yang juga bagus. Nah, jadi di situ kita juga memantau juga di kompetisi internal. Setelah memantau di kompetisi internal, baru dimasukkan ke Elite Pro. Di Elite Pro sendiri itu dikodok dan kita terus memantau terus perkembangan yang ada di kompetisi internal, itu harus dipantau terus. Ya seperti layaknya pembinaan yang pada umumnya lah ya. Betul. Oke. Jadi kalau disinggung tadi masalah ngomong klub internal, masalah pembinaan di Elite Pro. Musim lalu ya 2019 EPA U20 Persebaya menjuarai yaitu Liga U20 EPA gitu. Tapi kalau kita ngomong balik lagi ke masalah pembinaan, di mana pembinaan itu kan butuh tempat atau fasilitas lah gitu. Yang kita tahu, yang semua kita tahu di sini, salah satu tempat yang menjadi tempat untuk berkompetisi atau berlatih adalah lapangan Persibaya. Gitu. Dan keadaan musim lalu sejak bulan Mei 2019 kalau saya tidak salah, saya cari-cari juga itu beritanya, itu sudah tidak ada kegiatan sepak bola pada saat itu. Mei 2019 itu. Terus bagaimana pembinaan? Pengaruhnya apa di EPA waktu itu? Nah, jadi gini, kalau masalah ini ya, tahun lalu itu terus terang kita menghadapi berbagai banyak masalah itu udah benar-benar ini keganggunya itu udah pol-polan lah istilahnya kalau ya sejak Karanggayam itu ditutup lah, maksudnya bukan ditutup, diperkarakan sejak oleh mereka disengketakan sama Pemkot yang waktu kami bahasa kasarnya diusir waktu itu. Diusir. Nah, terus kemudian akhirnya kami berusaha terus kan, masih berusaha terus kita cari lapangan dan lain sebagainya. Memang kondisinya nggak ideal seperti biasanya kita membangun kalau di Karanggayam tapi kita harus melakukan itu terus. Memang gangguannya itu besar sekali, maksudnya efeknya ini besar sekali sebenarnya. Banyak contoh kita ini harusnya anak-anak bisa merasakan auranya Karanggayam. Karena beda Mas, kalau di Persebaya ini kan supporter kan fanatik ya, maksudnya luar biasa lah, supporter bonek ini kan luar biasa. Nah, pemain-pemain itu ketika bermain di Karanggayam dengan atmosfer yang sudah seperti yang supporter datang dan lain sebagainya, itu berbeda dengan ketika kalau kita main di luar Karanggayam seperti itu.
Nah, ini juga pembinaan ini sangat terganggu, terutama kompetisi internal ya. Kalau saya ngomong sih kompetisi internal. Karena kan berkompetisinya di situ kan ya. Betul. Akhirnya kita nggak kita tetap jalankan. Kita pindah lapangan, tapi lapangannya di Sidoarjo. Ya unik sih. Kita ini Persebaya Surabaya, aset Surabaya, tetapi home base-nya di Sidoarjo. Itu unik juga itu makanya ya semoga ini masalah Karanggayam ini ya segera selesai lah. Kalaupun kemarin itu saya waktu menang itu saya kira udah Pemkot mungkin udah menyerahkan. Tidak banding lah ya. Ya ternyata ya mereka tetap banding. Nah, ini kan sekali lagi pembinaan ini bukan memberangkatkan pemain satu minggu ke Inggris terus jadi pemain bagus, itu bukan seperti itu, Mas. Jangka panjang ya. Iya, jangka panjang, bukan setiap 5 tahun sekali menggelar event, itu bukan itu, Mas. Bukan itu bukan pembinaan. Pembinaan ini harus terus berlanjut. Tapi kalau ngomong prestasi ya, maksudnya di tahun lalu dengan masalah ya tadi Karanggayam, masalah latihan, terus sempat di tanda kutip digusur, diusir. Tapi sebenarnya EPA U20 itu menjuarai. Lalu U18 sampai 8 besar. Itu kan maksudnya juga prestasi lah, bukan yang hanya ikut main lalu keluar gitu. Ini kan sebenarnya masalah, satu hal yang bisa digarisbawahi bahwa ada masalah pun pembinaan juga harus tetap jalan dan hasilnya ada gitu. Apalagi kalau masalah fasilitas ini tetap gitu. Dalam konteks ini Karanggayam gitu. Nah ini sebenarnya juga Mas ya, juga unik juga ya. Tahun lalu ini kita harus ingat, kita baru kegusur itu bulan Mei ya. Dan kompetisi itu berakhir, kompetisi itu udah jalan, rata-rata udah jalan kecuali tengah-tengah jalan ya. Udah di tengah-tengah jalan. Nah itu kan kita udah persiapan kan, itu istilahnya tabungannya udah ada. Itu memang ada, begitu ada goncangan kita menyesuaikan cepat. Untungnya kita cepat menyesuaikan. Tapi yang kita khawatirkan itu kemarin kan kita menyesuaikan ini, yang EPA umpamanya kita bisa ini adalah kompetisi ini gimana gitu loh. Kompetisi ini soalnya sumbernya ini kompetisi. Jadi kita harus, kompetisinya ini harus banting tulang sekali untuk menyelesaikan kompetisi itu akhirnya. Nah, inilah peran Karanggayam itu di situ. Lah, kami juga di U20 di ini memang efeknya nanti akan ada gangguannya ya ketika scouting pemain dan lain sebagainya di EPA ini U20 18 16 akan gangguannya di situ. Walaupun mungkin yang tahun lalu itu kan ada, cuman kan kita harus terus bergerak untuk maju kan gitu. Ini kalau Mas Yahya sendiri kan merasakan juga kan, maksudnya di dalam sistem pembinaan klub pada saat ada masalah Karanggayam ini pada tahun lalu awal-awalnya. Terus 10 Maret itu kan Pengadilan Negeri Surabaya telah memenangkan Persebaya. Benar. Ya. Lalu Pemkot akhirnya banding dan mungkin beberapa saat lagi akan keluar lah, tapi nggak tahu kapan. Mas Yahya sendiri secara pribadi lah, Mas Yahya melihat kasus ini bagaimana? Maksudnya rentetannya itu loh. Dari awal tiba-tiba diusir, lalu Mas Yahya kan juga datang di sidang juga kan, maksudnya mendengar dan menyaksikan langsung itu. Terus saat tahap terakhir kemarin tanggal 10 Maret Persebaya dimenangkan ya. Lalu pada akhirnya seperti ini. Ya itu. Kalau saya sih melihatnya ya, ini saya juga bingung. Terlalu banyak yang bermasalah lah, yang terlalu banyak yang bermasalah. Waktu saya 2018 saya masih ingat itu ya Mas ya. Ascot itu mau menggelar, Ascot ya, bukan Persebaya. 2018. Itu Ascot itu mau menggelar kelompok umur 13 tahun, U13 tahun. Ya. Itu saya masih ingat sekali, masih di depan mata saya waktu itu, karena saya waktu itu juga di Ascot ikut menyelenggarakan juga. Ya, jadi waktu itu H-1. Jadi kita pakai 2 lapangan waktu itu. 2 lapangan itu di-Ngambangkan, terus kemudian H-1 tiba-tiba perizinan dari pihak pengelola lapangan yang di Tambak Sari itu membatalkan. Padahal sebelumnya oke ya. Bahasanya itu bukan ngambang. Jadi ngambang, surat belum dapat, ini terus tiba-tiba nggak jadi. Itu saya melihat di depan mata saya, Mas. Anak kecil-kecil itu U13 tahun sudah datang semua. Udah datang dan kondisinya ini, dan kita harus menunda sehari. Waktu itu kita gelar akhirnya di Arhanud Sidoarjo. Itu juga, itu kan
mental pembinaannya anak-anak, terus kemudian yang udah datang, terus ya kasihan sekali gitu loh. Sampai ya ono wong tua sampai nyumpah Mas. Aku ya Iya, waduh iya. ini kan ini juga nggak bagus juga kan buat pembinaan yang ada di Surabaya 2018. Terus kemudian 2019 bulan Mei. Waktu bulan Mei itu waktu awal kita mau masuk, terus kemudian dikeluarkan lah istilahnya kan, nggak boleh menggunakan dan lain sebagainya. Waktu itu kalau nggak salah kompetisi internal main, terus ya pagar digembok dan lain sebagainya lah waktu itu. Nah itu juga kan ya mentalnya anak yang udah siap bertanding, ini kan jebol nanti kan dikira kan ya gimana pembinaan seperti apa. Ini juga setelah itu kita udah banyak mengalah sebenarnya, udah banyak mengalah tapi ya karena udah istilahnya mentok, akhirnya kita mengajukan ke pengadilan gugatan ke pengadilan, dan alhamdulillah menang gitu loh, menang. Saya juga melihatnya itu sebenarnya saya melihat mulai ada saya agak mulai senang itu waktu itu ketika mereka tidak mendatangkan saksi. Mas mungkin tahu ya, tidak mendatangkan saksi. Dia cuma mendatangkan saksi ahli waktu itu kalau nggak salah. Nah itu saya sebagai orang awam hukum ya saya udah melihat loh, kok gak ada saksi nih. Tidak ada yang mau atau bersedia. Tidak gitu ada iya itu. Sementara kita saksi lengkap saksi semua, ahli ada, saksi ada, terus kemudian ini, dan alhamdulillah menang gitu loh. Nah kalau saya lihat dari runtutannya situ ya, ini kan udah apa ya, udah termasuk satu titik poin penegasan itu sebenarnya bahwa Karanggayam itu punya Persebaya. Ya padahal kalau mengingatkan lagi putusan tanggal 10 Maret, mungkin ada 4 poin yang saya catat waktu itu. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, karena kan banyak gugatannya kan ya. Lalu Pemkot telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini suratnya tadi kan. Terus sertifikat Pemkot tidak sah secara hukum karena itu cacat prosedur dan lain-lain gitu. Dan terakhir, pihak penggugat Persebaya dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan izin hak. Iya, betul. Tapi pada akhirnya Pemkot mengajukan banding. Makanya yang tidak bisa dilakukan Persebaya karena itu menunggu Pemkot, menunggu proses ini selesai lah. Kecuali misalkan Pemkot tidak mengajukan banding, mungkin Persebaya langsung bisa mengajukan gitu kan ya. Lah ini kan apa ya? Ya nggak tahu, kalau saya mikirnya sebagai ya tadi lah ngomong sebagai warga biasa, warga Surabaya biasa. Ini pasti ada yang dicari ini. Maksudnya selain gedung Karanggayamnya apa sih maksudnya? Kalau saya melihatnya pasti ono sing digolek sing liyane gitu daripada sepak bolanya. Entah itu apa ya gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya gini. Saya pernah ada salah satu tulisan yang kami salah apa. Itu adalah bentuk memang benar-benar kami ini salah apa sampai seperti ini, sampai seperti ini. Kita enggak tahu gitu loh. Apa mereka masih menganggap ini benar, apa ini benar-benar punyanya. Terus ya secara nggak langsung kan, kalau menurut saya ini kan menghambat pembinaan yang ada di Persebaya sendiri. Kan Karanggayam ini diapa-apakan kunci. Karanggayam ini kunci punyanya untuk pembinaan Persebaya. Nah dengan begini kan pembinaan otomatis berhenti. Tidak jalan. Jalan tapi tidak maksimal. Tidak bisa maksimal. Nah ini juga merepotkan, terus terang merepotkan. Kita akhirnya yang harusnya kita cuman berpikir 5, akhirnya kita berpikir sampai 10 kali gitu loh. Dan ini juga tidak baik untuk ya itu anak-anak yang tadi. Pembinaan. Kita cuma ngomong pembinaan karena ini juga menyangkut EPA. EPA ini asalnya adalah pembinaan. EPA itu bukan juara yang dicari, tapi gimana caranya kita menaikkan, kita terus menghasilkan berproduksi pemain seperti itu terus. Ini yang paling penting. Nah, ini kan produksinya ini yang bahaya gitu loh. Di situ. Iya. Jadi kalau tadi kita udah bicarakan putusan akan diumumkan beberapa hari nanti, nggak tahu kita kapan ya. Tapi kalau Mas Yahya sendiri melihatnya bagaimana putusan ke depan ini? Kalau saya sih optimis Mas, karena saya udah ngelihat begitu mereka nggak ada saksi itu udah. Iya. Menurut saya logikanya itu loh. Kita kan sedang berperkara. Istilahnya saksimu mana saksiku ini.
Nah, itu salah satu, menurut saya salah satu ya yang membuat saya agak berbesar hati, agak agak sedikit gembira lah. Ini saya meyakini keyakinan yang sudah yakin ini semakin mantap lagi. Saya yakin ini punya Persebaya. Dan dikuatkan lagi dengan putusan tanggal 10 Maret itu kan. Iya. Itu sebenarnya putusan 10 Maret itu bukan sebagian loh Mas. Dari 11 apa? Gugatan. 11 gugatan itu 9 loh yang diterima. Ya, mayoritas itu, semua lah ya. 2 itu cuman kalau nggak salah masalah uang itu ganti rugi. Ganti rugi dan apa? Ya, ganti rugi. Umumnya ganti rugi sih yang tidak bisa tidak di itu. Tapi kalau secara itunya saya rasa 9 itu udah mutlak Mas. Makanya tuh kalau kan saya juga datang waktu tanggal 10 Maret gitu kan. Teman-teman bonek juga setelah sidang itu juga ke Karanggayam semua gitu. Merasa senang. Terus tiba-tiba memang hak Pemkot untuk mengajukan banding kan. Tapi kita memikirnya nggak mungkin karena mereka ya toh tidak ada saksi pada waktu itu. Terus apa yang mau dibandingkan gitu loh. Jadi kan mikirnya loh, kalau misalkan saja ini nggak tahu ya, misalkan saja banding Pemkot diterima besok. Berarti kan ada sesuatu yang tanda kutip penjanggal lah gitu. Soalnya kemarin kita kelas balik kemarin tidak ada saksi gitu kan. Tapi tiba-tiba banding diterima gitu. Sebenarnya gini, kalau banding diterima mungkin ya mereka punya dasar-dasar lain atau tapi kalau saya sih sampai detik ini sih masih berpikiran ya sama seperti Mas, kita kan orang awam hukum, jadi ya masa sih kono saksi ini iso menang itu juga kan saya yakin juga hakim juga akan memutuskan yang terbaik lah, yang maksudnya yang menurut dia dasar hukumnya paling benar, pastikan itu. Dan kalaupun umpama mereka menang atau ya saya berharap ya ini belum berakhir gitu loh. Kita masih ada Mahkamah Agung lebih tinggi lagi. Iya, dan itu juga ini. Kemarin sih sempat sih saya baca berita juga ada beberapa sih yang seperti kan wali kota bertemu dengan Kejaksaan Agung waktu Jaksa Agung waktu itu kalau nggak salah ya. Ada di berita itu kalau nggak salah, itu juga. Tapi saya yakin sih semua akan berlaku adil seperti itu. Saya sih berharap Pemkot juga berlaku arif bijaksana lah. Jika udah sampai maksudnya udah di sini kalah ya, kenapa kok diteruskan lagi? Makanya itu diteruskan kalau lagi. Balik ke pertanyaan saya, mungkin ada yang dicari, hal lain yang dicari itu. Nggak tahu, kita nggak tahu kan, mikir orang awam masih opo sih gitu. Saya sih nggak tahu ya, nggak pernah tahu seperti itu. Saya sih cuman mengingat waktu 2018 yang kejadiannya Ascot itu. Tadi. Waktu itu kan mungkin masih teman-teman bonek banyak yang menyimpan foto yang waktu Karanggayam dikasih matras panah itu loh. Itu juga tapi ya itu juga belum tentu kan, kita nggak tahu juga apa maksudnya waktu itu ini, tapi kan at least kan kita masih berkompetisi itu dan kita masih menempati di situ waktu itu kan gitu. Tapi kalau kita selaku manajer EPA pada waktu itu pada musim lalu ya, kan pasti juga banyak mendengar keluhan-keluhan dari terutama pemain atau orang tua gitu. Tadi udah disebutkan sampai sumpah serapah atau apa ya, Mas. Gimana maksudnya kalau Mas saya melihatnya mereka itu apa? Kan kita nggak tahu yang di lapangan. Jadi gini Mas, orang tua ini kan juga mengalami banyak masalah ya. Jadi sejak dualisme yang kita sedang menggelar kompetisi tiba-tiba diusir anak-anak, ini udah istilahnya anak-anak itu akhirnya jadi ya seperti itulah. Kulino ini diusir. Itu waktu zaman perjuangan dulu itu ya, waktu kita masih tim internal masih urunan lah untuk menggelar itu, terus kemudian terjadi ditutup, terus kemudian ya banyak lah kejadian-kejadian ini Mas, waktu ya era-era ini banyak lah kejadian-kejadian untuk kita di pembinaan ini banyak. Ya alhamdulillah lah teman-teman masih kuat dan bisa menjalani menjalani kompetisi ini, masih bukan menjalani pembinaan ini, masih alhamdulillah masih kuat lah seperti itu. Beberapa waktu lalu juga salah satu kalau ngomongnya ya orang lah gitu yang dari Pemkot sendiri
dia menyatakan bahwa tidak ada apa-apa sebenarnya gitu. Tapi akhirnya masih ada perkara ini gitu loh. Iya. Kan Jadi- maksudnya mendengar kalimat, maksudnya kan dia orang yang apa ya? Pemegang kedudukan. Ya pemegang kedudukan lah, salah satu pemegang kedudukan di dinasnya lah begitu. Tapi apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan tidak sesuai dengan yang terjadi pada waktu itu loh. Sampai sekarang pun ini kan masalahnya juga sama kan. Terus ini masih terus. Nah ini juga itu juga ini, makanya saya juga heran-heran waktu itu. Saya sempat di tempatnya itu sempat ngobrol saya di salah satu podcast itu juga ngomong. Ya itu saya sebenarnya udah seneng waktu itu, udah wah melihat ini wes enak wes titik balik ini. Enak lah titik balik berarti ya tiba-tiba malah lebih Parah. kenceng, Iya, bener. malah lebih kenceng kita malah lebih kenceng waktu itu tensinya maksudnya lebih waduh lah kalau gini terus pembinaan hancur akhirnya ya teman-teman udah kita udah merasa loh ini punyaku tapi kok aku wis ngelendek tapi ya masih terus diginikan ya akhirnya ya itu tadi akhirnya timbul gugatan itu tadi ya saya sih berharap ya mudah-mudahan semua orang yang menjanjikan Ya. menjanjikan ini ya dipegang lah, maksudnya bisa dipegang lah maunya, tapi ya nyatanya seperti ini. Tapi nggak tahu kan nanti kedepannya seperti apa. Kalau misalkan kita ngomong, ya mungkin bukan Mas Yahya kalau misalnya langkah selanjutnya, misalkan banding dari Pemkot diterima misalkan begitu. Ya, Pasti saya sih akan yakin, maju lagi ke Mahkamah Agung ya. Ya saya yakin semua elemen yang ada di Persebaya, baik itu komisaris, mulai dari komisaris mas, sampai istilahnya anak kelompok umur 10 tahun, ya pasti kalau itu pasti semuanya jawabannya sama, banding. Wis sudah nggak ada jalan lain. Wong itu kita semuanya mas masyarakat Surabaya yang bermain sepak bola di kelompok umur ini banyak mas. Ya yang Persebaya ini rangkaiannya sampai wah ini banyak mas. Dan itu semua ngomong ini punya kami. Apa maksudnya Karanggayam ini punya Persebaya. Karanggayam ini punya Persebaya. Itu yang harus tahu gitu loh mas dari ini. Jadi saya yakin insya Allah kalau kita akan banding. Karena kami sampai detik ini bahkan kita semua mungkin yakin bahwa ini Karanggayam ini punyanya Persebaya. Seperti itu. Ya mungkin bisa kita tunggu saat ini ya, saat putusan nanti ya kita juga nggak tahu apa hasil, kan apapun hasilnya masih bisa terjadi kan. Ya mungkin saat ini hasilnya sudah ada tapi belum diumumkan, mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau ngomongin masalah apa ya, ini kan hal miris juga. Waktu sebelum memperkarakan masalah Karanggayam ini, Mas Yahya sendiri merasa ini sebenarnya nggak perlu diperkarakan. Sebelum akhirnya memutuskan, diperkarakan aja. Karena kan sebelumnya sudah ada apa ya, tanda kutip mungkin bukan kerjasama, hubungan baik antara kedua belah pihak ini, tapi akhirnya ya tidak jalan gitu. Sebenarnya gini, justru tidak memperkarakan itu supaya kita menjalin, kepingin menjalin, kepingin mas, kepingin ya. Jadi kan mungkin ada hubungan yang agak nggak bagus. Dulunya. Dulu ini kita coba ini, jadi kita ini udah yakin gitu. Ini punyanya kita, tapi kok terus diginikan, kita diem terus ya itu sampai akhirnya mentok. Istilahnya mek jari wong kini ini sudah wis setor gulu, tapi ya masih ini ya akhirnya udahlah kita kita perkarakan lah waktu itu di pengadilan negeri. Ya alhamdulillah tuntutannya diterima 11 dari 11 tuntutan diterima 9 tuntutan. Oke, jadi kalau saya sendiri sebagai apa ya warga Surabaya juga mengikuti Persibaya sejak kecil di Karanggayam juga, itu kan ya ini kan tempat kalau kita ngomong bersejarah memang bersejarah, tapi ini lebih dari bersejarah gitu. Banyak cerita anak-anak kecil terutama ya, anak-anak kecil di situ itu mungkin hampir semua saya dulu kebetulan juga SSB gitu kan ya, juga merasa ini kalau masuk di klub internal lagi maksudnya itu tujuan yang mungkin harus gitu. Iya. Ini kan sekarang tidak ada kompetisi, banyak mimpi-mimpi anak-anak Surabaya yang ingin bermain untuk Persebaya nantinya itu juga ya terhambat gitu. Jadi ya otomatis pembinaan tidak berjalan dengan baik, ujung-ujungnya nanti ke Persebaya juga tidak baik lagi gitu. Ya itu
pembinaan itu harus berkesinambungan. Sekali lagi kalimat tadi itu, kita ini namanya pembinaan harus berkesinambungan. Bukan cuman mengirimkan keluar, terus bukan cuman nanti kalau ada baru gelar one stop event. Ini kan juga harus rencanakan harus dengan baik direncanakan dengan baik. Nggak akan jadi, Mas, kalau cuman kita mau main-main seperti itu ini tanpa ada perencanaan yang baik, ya repot gitu loh. Dan dalam hal ini Persebaya udah sangat bagus sekali pembinaannya. Menurut saya sudah lumayan gitu loh. Kita udah punya kompetisi internal, kita masing-masing klub berlatih, terus kemudian kita sudah ada EPA sekarang, terus ini proses ini sudah insya Allah udah maju ke depan gitu loh. Udah maju ke depan ya, tapi dihambat lagi-lagi ya. Hambatannya adalah ini gitu loh. Ya saya sih berharap orang-orang yang terkait pengambilan keputusan ini ya lebih bijaksana gitu loh. Dipertimbangkan lagi. Sekali lagi ini nih aset Surabaya. Maksudnya umpama udahan, cuman ini maksudnya Persebaya ini juga dilihat dunia ini juga dilihat, dunia juga melihat Persebaya maksudnya sebagai aset, bukan sebagai Surabaya lah, ikon Surabaya. Lebih tepatnya bukan aset, ikon Surabaya. Ikon Surabaya. Nah, ini kan ikon ini mbok yo atau mungkin nggak mau mengakui Persebaya sebagai ikon Surabaya mungkin. Wah, itu kan itu mungkin juga, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya, benar. Awamnya gitu kan. Benar, paling benar. ini balik lagi. Iya. Pasti banyak orang yang karena akhirnya banyak masyarakat yang berasumsi bahwa gitu kan. wong iki ojo menganggap bahwa Persebaya ini bukan ikonnya Surabaya. Kok sampai gampangan ngono lah ya. Iya, maksudnya katanya orang-orang lah kok cek kejem. Jadi gitu loh bahasanya. Persebaya ini salah apa? Gitu loh. Ya mungkin besok-besok bisa ngundang dari Pemkot ya. Ya, saya berharap sih itu mungkin bisa bisa apalah. Mungkin mereka juga punya alasan, Mas. Iya, makanya kan maksudnya di sini juga bercerita, di sana juga berceritanya seperti apa. Iya, betul. Iya. Tapi kalau ngomong tadi pembinaan, akhirnya kan muaranya kan ke Persebaya senior salah satunya. Juga sekarang ada pemain-pemain seperti sebut aja Kuku, Rido, banyak lah sebelumnya itu juga bermain di Persebaya senior. Itu kan salah satu bukti bahwa pembinaan ini ada ada hasilnya gitu. Ya. Pembinaan Persebaya ini ya lah Mas. Maksudnya maksudnya di Indonesia juga termasuk yang diperhitungkan lah. Banyak pemain-pemain timnas kita sekarang ya, di timnas ya. Di U16 ada 4 orang, di 19 ada 3 orang, terus di senior juga ada 3 atau 4 orang itu. Ya ini kan bukti bahwa pembinaan kita ini masih diakui gitu loh. Sampai sekarang ini itu adalah reward dari pembinaan yang dilakukan oleh Persebaya sendiri gitu loh. Nah, kalau kayak gini-gini ini kan kita udah terbukti gitu loh. Kita terbukti. Dengan metode yang seperti ini kita mendapatkan hasil yang ada rewardnya, ada hasilnya gitu loh, ada hasilnya ini. Nah, kalau cara-cara lain mungkin dari siapapun, mungkin mereka punya cara lain, tapi kan cara-cara itu belum terbukti gitu loh. Mungkin dia ngirim ke luar negeri atau ini itu kan belum teruji, belum terbukti. Solusinya adalah kembalikan lagi pembinaan yang ada di Surabaya ini dengan cara yang baik dan benar. Mungkin itu cuma solusi itu sehingga kita tetap bisa mempertahankan sebagai penghasil pemain sepak bola di nasional ini. Berarti bicara bukan hanya lokal Surabaya juga lebih ke lokal. Iya, nasional, ke nasional. Kan? Kita ini penghasil pemain skala nasional, bukan Surabaya lagi. Jadi kita ini ya khususnya untuk Persebaya. Umumnya untuk bangsa dan negara seperti itu, Mas. Ya mungkin itu, mungkin judulnya bisa Pemkot tidak mengakui Persebaya sebagai ikon gitu. Waduh. Lebih terlalu ya. Terlalu. Langsung didengarkan nanti sama orang-orang soal. Enggak, tapi kalau sebagai pribadi bonek juga warga Surabaya juga pengennya gugatan besok ya tetap Persebaya yang dianggap ini
maksudnya bukan Pemkot bandingnya tidak diterima gitu. Iya. Karena kan apa ya, masalah kalau misalkan Pemkot bandingnya terima, masalahnya kan bergulir lagi gitu. Kalau saya berharapnya bukan itu aja, Mas. Ketika banding mereka ditolak, ya semoga mereka tidak mengadukan banding lagi. Ini kan istilahnya ngulur-ngulur terus sih. Ngulur ya, walaupun mungkin dia punya bukti baru, tapi ya mereka juga harus melihat kita sebagai warga Surabaya juga dong. Ya, mungkin Persebaya ini banyak ya semuanya ya rata-rata ya warga Surabaya. Ya itu mungkin jawabannya. Persebaya nggak dianggap sebagai salah satu. Kayak kalau awamannya gitulah. Ya kalau memang orang awamnya akan berpikir iya, seperti itu karena mungkin. kan tadi udah bukti ini ternyata loh gak diakui, maksudnya diganggu terus lah gitu. Jadi ya maksudnya tadi logikanya Persebaya adalah warga Surabaya, logikanya gitu. Harusnya kan Pemkot selaku apa ya, pembuat apa ya, keputusan dan naungan pemerintahan di Surabaya harusnya kan juga mengakui bahwa Persebaya juga warga Surabaya gitu. Logikanya begitulah gitu. Dan gini Mas, Persebaya atau sepak bola ini sendiri itu kan juga membentuk karakter manusia yang seutuhnya. Maksudnya ya dengan sepak bola, dengan ini kita kembangkan jiwa sportivitas, terus kemudian kita membangun teman-teman ini, terus menghindarkan dari narkoba dan lain sebagainya. Ini kan juga positif. Ini positif, bukan kegiatan yang ini positif gitu loh. Ya memang mungkin orang akan melihat lo udah mungkin ya ada lah usaha-usaha mereka untuk membangun kota, tetapi apa namanya, ini penting gitu loh, ini penting. Karena kalau yang saya tahu ya sepak bola juga bisa jadi salah satu waktu itu ya apa ya, contoh aja Brasil bukan negara yang maju secara apa ya infrastruktur atau lain, tapi sepak bolanya maju. Contohnya seperti itu. Mungkin Surabaya sendiri mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Salah satu alat gitu kan. Kenapa mungkin kalau saya nganggapnya mungkin Pemkot tidak berpikiran ke sana mungkin ya, karena kan itu tidak dilakukan gitu. Jadi ya sepak bola ini bukan sekedar apa kompetisi, tapi juga sebagai alat bahwa Surabaya juga ini loh, ada Surabaya di sepak bolanya dan di hal-hal lain juga ada, itu sih. Sebenarnya banyak sekali gunanya sepak bola dalam membentuk masyarakat, terus dalam membangun perekonomian. Ini banyak sekali gunanya, banyak sekali. Menurut saya sih salah satu ikon penting kota harusnya ya. Jadi kalau ini terus apa ya, sekali lagi mungkin mereka mengembangkan sepak bola, cuman ini cara pembinaannya ini yang paling penting, adalah cara membinanya ini adalah yang paling penting gitu loh. Bukan asal-asalan lah. Tidak hanya judul pembinaan gitu. Iya, itu kalau pembinaan cuman dilakukan seminggu, nggak ada orang belajar seminggu terus pinter, nggak ono Mas. Jadi pembinaan ini kan panjang dan prosesnya ini udah dilakukan Persebaya dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah ya Surabaya ini juga di kalangan sepak bola juga diakui, gitu loh, bukan nggak diakui, seperti itu. Mungkin apa harapan terakhir Mas Yahya terkait inilah apa masalah sengketa Karanggayam. Kalau harapan saya sih tadi udah disebutkan ya harapan itu paling penting adalah ya semoga ini menang dan mereka tidak melakukan banding lagi sehingga memperlambat proses pembinaan yang ada di Persebaya. Mungkin ya anggap kami lah warga Surabaya yang ingin melakukan pembinaan dengan baik dan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi apa-apa yang dilakukan Persebaya. Toh Persebaya melakukan itu juga untuk kota Surabaya sendiri kan, betul. Membawa nama Surabaya juga kan. Namanya kan Persebaya Surabaya kan? Jadi ya pasti otomatis untuk Surabaya juga. Benar. Logikanya seperti itu sih. Ya mungkin ada tambahan Mas Yahya, apa gitu 1-2 barangkali ada, kalau tidak ada ya ya teman-teman terkait ini ya, maksudnya pengawalan ini teman-teman sengketa. Ya mari ya teman-teman semuanya, baik itu pemain Persebaya, kelompok umur berapapun, terus teman-teman bonek, ayolah mari bersama-sama kawal canda di mukanya pemain Persebaya
dan insya Allah kita semua meyakini bahwa Karanggayam milik Persebaya. Mungkin itu. Mungkin judulnya hashtag Karanggayam milik Persebaya bisa ya. Ya. Nah, deskripsinya bisa epa dan lain. Ya, seperti itu. Nah, mungkin sudah 40 menit kita bicara Mas Yahya. Tidak ada yang tambahkan? Insya Allah cukup. Mungkin kalau ada bisa mungkin setelah ini setelah apa namanya putusan kita nggak tahu ya. Mungkin setelah putusan lah baru kita ngobrol kan bahasanya kan ada lagi ya. Oke, terima kasih Mas Yahya atas waktunya setelah terima kasih meluangkan waktunya ke sini. Kita pamit dulu. Kita dari Bajulbol dan saya dari manajer Elite Pro Academy Persebaya. Kita usai episode kali ini tetap dukung Persebaya. Salam satu nyali. Wani. Hello, this is Aaron Williams from Persebaya Surabaya. Please continue listening to Bajul Ball Podcast on Spotify, Apple Podcasts and other platforms. Salam satu nyali. Wani.